Shalom. Salam lawatan. Wah, ini gimana nih? Masih semangat? Kalau saya katakan salam lawatan, lawatan 3 kali. Oke, salam lawatan. Amin. Kita sudah terima anugerah keselamatan waktu saat kita menerima Injil Tuhan. Ya, kita percaya dan Injil itu memerdekakan setiap kita. Amin. Waktu saat kita sudah terima Injil itu, saudara, kita diselamatkan. Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin, saudara. Jadi kita ini orang-orang yang sudah terima keselamatan, tetapi jangan keselamatan itu hanya buat diri kita sendiri. Karena tujuan Tuhan menyelamatkan setiap kita, kita juga diminta Tuhan untuk memberitakan Injil itu kepada semua orang. Amin, saudara. Dan itulah waktunya untuk kita, ya, diminta Tuhan untuk menjadi orang-orang yang akan rule the world. Amin. Saudara, kita percaya waktu saat bangsa Israel diperbudak di Mesir itu selama 430 tahun. Kita buka slide-nya. Saya minta slide-nya dibuka, saudara. Coba buka di Keluaran 12 ayat 41. Kita sama-sama buka. Saudara, ini berbicara tentang Paskah pertama kali, ya. Paskah di mana waktu perjanjian lama darah anak domba itu dicurahkan, saudara, sebagai lambang daripada Yesus Kristus di perjanjian baru yang harus mati di atas kayu salib. Di Keluaran 12 ayat 41 berkata, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Waktu saat bangsa Israel, saudara, diperbudak 430 tahun, di Mesir, Mesir itu adalah lambang dunia. Mesir itu lambang dosa, ya. Dan Alkitab berkata, ini waktunya bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir. Dan malam itu adalah malam di mana malam berjaga-jaga, di mana setiap anak sulung orang Mesir, saudara, mati. Tetapi hari itu, malam itu, semua orang-orang bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari setiap perbudakan dosa. Nah, waktu Paskah pertama, saudara, diperlukan yang namanya darah anak domba untuk membebaskan seluruh bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya, 430 tahun, saudara. Itu bukan satu waktu yang singkat, itu sudah berapa generasi demi generasi diperbudak. Saudara tahu ini adalah destiny setiap kita, bahwa kita ini harus dibebaskan. Ya, kita diselamatkan, saudara. Itu untuk apa? Untuk menjadi yang namanya pasukan Tuhan. Alkitab berkata di Keluaran 12 ayat 41, maka keluarlah segala apa, saudara? Halo? Maka keluarlah segala pasukan Tuhan. Waktu saat kita mengalami kelahiran, ya, kembali, saudara, kita diselamatkan oleh karena penebusan darah Yesus dalam hidup kita. Maka detik itu juga bahwa kita itu adalah menjadi pasukan Tuhan. Amin, saudara. Coba saudara renungkan dan tanamkan dalam hidup saudara, bahwa destiny, tujuan hidup, bukan hanya sekedar Tuhan itu menyelamatkan kita, tetapi Tuhan mau menjadikan setiap kita pasukan-pasukannya. Amin, saudara. Amin, saudara. Itu destiny setiap kita. Bukan hanya sekedar diselamatkan, ya sudah selesai, berdiam diri. Ya, tunggu nanti waktunya dipanggil Tuhan. Alkitab berkata kita diselamatkan untuk kita itu menjadi pasukan Tuhan, saudara. Kita dibebaskan dari Mesir, kita dibebaskan dari perbudakan dosa, untuk kita dipanggil Tuhan untuk masuk dalam destiny Tuhan, untuk menjadi pasukan Tuhan. Amin. Untuk menjadi tentara Tuhan. Saudara perhatikan, bangsa Israel mendapat janji Tuhan untuk apa, saudara? Keluar dari Mesir sampai kepada apa, saudara? Kanaan.
adalah proses di mana waktu saat dibebaskan saudara dari perbudakan Mesir 430 tahun, bangsa Israel diproses harus mengalami yang namanya peperangan. Harus mengalami yang namanya masa-masa yang sulit saudara. 40 tahun berputar-putar di padang gurun, betul? Betul saudara? Nah, disitulah proses di mana yang namanya menghancurkan setiap kemesiran, menghabisi setiap ikatan-ikatan, belenggu-belenggu, ya pola pikir, cara berpikir, jiwa yang terbelenggu, jiwa budak, cara berpikir budak yang selama 430 tahun itu sudah terbentuk di dalam hidup bangsa Israel. Itu harus dihancurkan semua saudara. Lewat apa? Lewat proses Tuhan. 40 tahun di padang gurun. Destiny bangsa Israel bukan untuk menjadi budak. Kita adalah Israel secara rohani, amin. Destiny kita bukan untuk dibelenggu oleh dosa, saudara. Karena Tuhan sudah membebaskan setiap kita dengan darahnya sendiri. Itulah kekuatan Injil. Kita dibebaskan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena apa? Karena darah Yesus yang sudah menebus seluruh hidup kita. Amin, saudara. Nah, waktu saat kita bangsa Israel ya dibebaskan dari perbudakan di Mesir, kemudian Tuhan mau bangsa Israel untuk menduduki yang namanya satu negeri yang namanya Kanaan, saudara. Jadi setiap kita, mau tidak mau, setiap kita saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita punya destiny untuk apa? Rule the world. Kita punya destiny, tujuan ilahi dalam setiap hidup kita untuk kita menaklukkan ya bangsa demi bangsa lewat Injil. Amin, saudara. Amin. Mana ini aminnya? Jadi saudara tanamkan. Jadi saudara tahu siapa saudara di hadapan Tuhan, di hadapan iblis saudara. Coba katakan sama kiri kanannya, aku adalah tentara Tuhan. Aku adalah pasukan Tuhan. Aku adalah pasukan terdahsyat Tuhan. Amin. Amin saudara. Nah, bangsa Israel harus melewati yang namanya peperangan demi peperangan yang dipimpin oleh Yosua saat itu, ya. Dari Musa kepemimpinan turun kepada Yosua. Dan saudara tahu, dia harus menghadapi yang namanya musuh demi musuh. Apa musuh dalam hidup kita, saudara? Semua yang membuat kita ingin kembali kepada Mesir. Itu musuh kita, saudara. Semua yang membawa kita menikmati segala sesuatu yang Mesir sudah beri. Ya, kalau bangsa Israel bilang, wah enak ya kalau di Mesir ada bawang pre. Ya, rupanya kayak orang India juga ya, orang Israel ini suka bawang, saudara. Ada ketumbar katanya. Padahal Tuhan membebaskan mereka dan memberikan satu tujuan yang lebih ajaib, yang lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat, untuk menduduki satu negeri Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Bayangkan saudara, ada satu janji Tuhan yang besar untuk menduduki satu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi bangsa Israel saat-saat itu masih menginginkan bawang dan ketumbar yang ada di Mesir. Nah, seringkali hidup kita seperti itu saudara. Waktu saat kita terima yang namanya keselamatan lewat Injil, ya, kita ditebus oleh darah Yesus. Seringkali kita masih menginginkan balik kepada manusia yang lama. Padahal Tuhan sudah menyediakan satu tujuan, satu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan Alkitab berkata, ya, segala sesuatu yang dari Tuhan itu kan Tuhan beri dalam hidup kita, saudara. Amin. Bangsa Israel harus melewati proses yang namanya peperangan, menghabisi Yeriko, dikalahkan oleh Ai, ya, di kota Ai, kemudian tapi dikalahkan kembali. Harus berhadapan dengan Amalek, saudara.
Itu musuh-musuh dalam hidup kita. Waktu saat proses itu saudara, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan Injil tadi yang membebaskan setiap kita. Injil adalah kekuatan Allah, amin. Amin saudara, yang menghancurkan setiap kekuatan musuh yang mau mencoba menyerang hidup kita. Dan itulah proses di mana kita terus bergerak bersama dengan Tuhan untuk kita juga membagikan Injil itu kepada orang lain. Kita bukan menerima keselamatan lalu pasif saudara. Tidak bisa. Keselamatan yang kita terima, kita harus menjadi orang-orang yang aktif, memberikannya, membagikannya kepada orang lain saudara. Amin. Nah, itu yang dikerjakan oleh bangsa Israel. Selama di padang gurun, mereka berperang, mereka menghancurkan setiap kekuatan musuh demi musuh dalam hidup mereka. Untuk apa? Saudara, waktu saat mereka melewati tempat demi tempat, itu kemuliaan Allah dinyatakan. Betul? Mereka berhadapan dengan musuh demi musuh dan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Disitulah yang namanya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dilihat saudara oleh banyak orang. Bayangkan waktu saat Joshua dan seluruh bangsa Israel berhadapan dengan Amalek saudara. Di mana dikatakan batu-batu itu berjatuhan ditimpukin sama malaikat Tuhan saudara dari langit. Sehingga dikatakan musuh-musuh itu lebih banyak mati dikena batu, ditimpukin batu daripada yang kena pedang saudara. Bagaimana enggak dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Di situ setiap bangsa, setiap orang di negeri demi negeri mereka melihat, wah dahsyat, ajaib. Nah itulah yang harus kita lakukan saudara. Waktu saat kita pergi bergerak, hidup kita dipulihkan, hidup kita mengalami terobosan demi terobosan. Kita menduduki tempat demi tempat, disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan dan banyak orang akan melihat betapa ajaibnya Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Waktu saat hidup kita diubahkan hari demi hari. Dan waktu saat kita memberitakan Injil itu kekuatan Allah. Membebaskan banyak orang juga dari ikatan-ikatan dosa. Amin saudara. Disitulah kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kita dan orang-orang yang kita layani. Amin. Jadi kita dipanggil, kita menerima keselamatan. Kita menerima yang namanya darah Yesus, kita dibebaskan. Untuk apa saudara? Ada tujuannya. Bukan kita pasif, ya udah jalani hidup begitu saja, selesai. Tunggu nanti dipanggil Tuhan. Gak bisa saudara. Alkitab berkata kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan salah satunya saudara harus menaklukkan musuh demi musuh. Saudara harus memberitakan, amin saudara, Injil itu. Nah, siapa yang mau dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan? Saya minta slide yang kedua. Saudara tahu yang namanya Joshua? Lewat kepemimpinan Joshua 40 tahun melewati yang namanya padang gurun. Hanya Joshua dan Kaleb saudara. Yang tadi dikatakan Pak David Hasan, kita ini harus mengerjakan keselamatan saudara. Lepas dari yang namanya Mesir. Yang lahir di Mesir mati semua di padang gurun, tidak sampai destiny. Tidak sampai kepada Kanaan saudara. Hanya Joshua dan Kaleb. Dari semua orang yang lahir di Mesir itu, yang akhirnya bisa sampai kepada Kanaan. Joshua menduduki yang namanya 31 negeri saudara. Lewat peperangan demi peperangan. Ai, Yeriko, Amalek dan sebagainya. 31 negeri, 31 raja-raja dihabisi. Dan Joshua ini menjadi orang yang menduduki Kanaan itu selama 20 tahun. Sebelum akhirnya dia dipanggil Tuhan di umur 110 tahun. Apakah saudara dan saya mau menjadi orang yang mau dipakai Tuhan untuk rule the world? Itu pilihan saudara. Amin. Dari sekian banyak bangsa Israel,
Yosua yang dipakai Tuhan untuk memimpin seluruh bangsa ini keluar dari tanah Mesir sampai akhirnya sampai kepada Kanaan. Itu melalui banyak hal, saudara. Apakah kita mau memerangi setiap apapun yang di hadapan kita, saudara? Dengan kita fokus kepada apa yang Tuhan sudah destinikan dalam hidup kita. Tuhan sudah sediakan, ya. Bukan hanya sekedar diselamatkan, saudara. Tetapi keselamatan yang kita terima kita harus bawa kepada sebanyak mungkin orang. Amin, saudara. Siapa saja tokoh-tokoh yang Tuhan pakai, ya. Siapa saja orang-orang yang mau rule the world, saudara. Yang mau melewati proses demi proses. Gak gampang, saudara. Proses demi proses untuk sampai menduduki satu bangsa. Tetapi orang ini mau. Nah, saudara mungkin ada dalam hati saudara, ya kan saya bukan Yosua. Kan saya bukan Daud, saya bukan Yusuf. Ya. Saya bukan Paulus yang bisa menjungkir balikan dunia. Mungkin itu ada dalam pikiran saudara. Saudara, saya mau katakan, mereka ini juga orang-orang yang biasa tadinya. Tetapi waktu saat mereka mau sepakat heart and soul dengan Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena semua yang ajaib yang dari Tuhan itu diberikan. Amin, saudara. Ya, saya buka di Efesus 1 ayat 22. Kalau saudara tidak yakin dengan hidupmu, dengan saudara, dengan dirimu itu siapa? Tuhan sudah beri kuasa dan otoritas, saudara. Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Yesus itu kepala kita. Kepala jemaat, saudara. Kepala gereja. Amin. Dan segala sesuatu telah diberikan kepada Kristus. Dan dia telah diberikan kepada jemaat. Yesus diberikan kepada kita, saudara. Kalau kita mau tinggal di dalam Kristus, dan Yesus Kristus tinggal di dalam kita, maka segala sesuatu yang ada di dalam Yesus itu ada di dalam kita, diberikan, saudara. Amin. Jadi Tuhan itu, saudara, menyelamatkan kita. Darahnya aja diberikan, saudara. Betul gak? Darahnya aja diberikan, seluruh hidup Yesus diberikan buat hidup kita. Demi apa? Kita diselamatkan. Nah, setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Bagian kita untuk kita memberitakan Injil, untuk kita menjadi penuai-penuainya Tuhan di akhir zaman ini. Bagian kita untuk rule the world, karena itu menjadi kerinduan hati Tuhan buat setiap kita. Amin. Nah, segala sesuatu, saudara, di ayat 21, apa segala sesuatu itu? Segala sesuatu itu adalah segala pemerintah, penguasa, ya, kalau di ayat 21-nya, dan kekuatan, dan kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ya. Saudara buka ayatnya, coba dibuka. Saudara kayaknya tidak yakin mukanya, saudara, ya. Saya melihat muka-muka yang tidak yakin, saudara. Masa iya sih? Gitu. Coba buka dulu Efesus 1 ayat 22. Mulai dari ayat 21 deh, ya. Efesus 1 ayat 21 dan 22. Mari saudara buka. Ini kebanyakan dari teman-teman dari Rumah Singgah, ya. Saya percaya saudara adalah penuai-penuai Tuhan di akhir zaman. Amin. Penuai jiwa-jiwa. Amin. Coba buka. Benar gak yang saya katakan? Bahwa segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan, ya, kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang. Jadi segala sesuatu Tuhan sudah berikan. Kalau kita syaratnya apa? Ada di dalam Kristus. Ada di dalam firman, saudara. Karena Yesus adalah firman yang berubah menjadi manusia. Amin.
Bukan hanya darahnya diberikan saudara, buat kita diselamatkan. Tetapi kuasanya, ya, otoritas Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Untuk kita ini menjadi penuai-penuai Tuhan di akhir zaman. Untuk menjadi orang-orang yang akan rule the world. Amin. Bu, masa saya aja rumah masih ngontrak. Ini ngomongnya rule the world. Rule the world itu apa saya juga gak ngerti. Rule the world itu artinya menguasai bumi saudara. Berkuasa atas dunia. Memerintah di muka bumi ini. Amin saudara. Bagaimana caranya? Saya percaya saudara. Saat kita sungguh-sungguh ya berjalan bersama dengan Tuhan, ya, hidup di dalam Injil kebenaran tadi, maka segala hal yang kita perlukan, bahkan kuasa dan otoritas itu Tuhan beri. Amin. Dan kita bukan pengangguran-pengangguran, kita orang-orang yang menerima tugas saudara. Saya pertama kali di dalam pelayanan saudara, itu waktu saat sekitar umur-umur ya 20 tahun lebih saudara ya. Saya gak dari kecil sebenarnya di dalam pelayanan. Saya cerita aja dulu supaya saudara bisa tahu bagaimana dari orang yang istilahnya tidak ada apa-apanya, yang sama sekali miskin, bisa sampai ke bangsa-bangsa saudara. Saya sedikit cerita. Waktu saat saya mulai kerja saudara, saya dulu hidup miskin sekali, bahkan mau bayar uang sekolah aja susah. Papa saya itu lari dengan perempuan lain sehingga mama saya harus berjuang. Saya hidup di dalam kemiskinan saudara. Dan yang lalu aja waktu saat saya di dunia kerja itu saya cuma lulusan SMA. Tapi Tuhan itu ajaib ya. Waktu saat saya mulai masuk di dunia kerja dan hari-hari itu saya baru mulai yang namanya mengalami kelahiran kembali saudara. Dan saya mulai yang namanya banyak baca Alkitab. Terus banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, menyembah dan seperti itu. Di situ saya mulai Tuhan bawa masuk dalam dunia kerja saudara. Lalu kemudian dengan gaji yang masih sangat kecil, hari-hari itu saya cuma dapat gaji sekitar 150.000 saudara. Itu saya masih ingat banget, gaji saya 150.000 rupiah. Tapi hari-hari itu Tuhan sudah mulai taruh di hati saya untuk yang namanya mendoakan bangsa-bangsa. Bayangkan saudara, hari-hari itu saya baru mulai mengalami kelahiran kembali. Lalu Tuhan taruh di hati saya untuk yang namanya mulai berdoa untuk bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa dan juga Indonesia tentunya. Dan saya setiap hari Sabtu saya ambil waktu khusus saudara. Saya Sabtu tidak bekerja ya, libur. Kemudian Sabtu saya ambil waktu untuk berdoa, berpuasa seperti itu. Saya mendoakan bangsa-bangsa. Saya dapat buletin saudara dari Open Doors ya. Dari buletin itu menceritakan negara-negara yang sangat sulit kekristenannya saudara ya. Orang-orang Kristen di sana itu sangat harus berjuang, bahkan harus membayar dengan darah, membayar dengan nyawa saudara. Dan Open Doors ini salah satu yayasan yang didirikan untuk menyelundupkan Alkitab saudara. Di tempat-tempat yang sangat sulit, negara-negara yang sangat sulit. Hari-hari itu saya dapat buletin dari mereka. Karena saya menabur setiap bulan, sangat sedikit saudara. Awalnya saya tidak menabur uang, saya hanya menabur doa. Saya dapat buletin, saya doakan saudara, saya berdoa karena itu ada buletin untuk berdoa setiap hari. Kemudian apa yang terjadi? Gaji saya mulai naik dan saya mulai menabur saudara ke yayasan ini. Ya, itu mulainya saudara. Dan Tuhan mulai taruh di hati saya, destinimu bangsa-bangsa, menduduki bangsa-bangsa. Saudara, kalau saya mikir ke belakang istilahnya, untuk pergi ke satu negara itu gak mungkin saudara, jangankan negara. Waktu itu aja saya mau pergi ke provinsi aja gak punya uang saudara. Ya, pelayanan waktu itu hanya
saya bantu-bantu awal-awal tuh saudara ya. Saya bantu yang namanya hanya menjadi pendoa syafaat waktu itu di satu persekutuan kecil saudara di kantor. Saya berdoa syafaat bersama-sama dengan teman. Terus kemudian teman mulai buka persekutuan doa untuk pabrik-pabrik sepatu. Waktu itu saya sempat kerja di perusahaan sepatu saudara. Jadi buruh-buruh ya yang bekerja, pekerja-pekerja yang ada di pabrik sepatu kita kumpulkan. Lalu kemudian kita sewa gedung, kita panggil pembicara, kemudian kita kasih mereka transport. Nah itu kita hanya seperti itu pelayanannya. Bahkan awal-awal sekali itu saya cuma masuk ke sekolah-sekolah dengan teman-teman ya. Membuat komsel-komsel di sekolah yang isinya hanya sekitar berapa orang aja saudara. Saya hanya memuridkan mungkin gak lebih 10 orang saat-saat itu. Waktu awal-awal sekali saya mulai mengalami Tuhan saudara. Tapi mulai dari hal-hal seperti itu saudara. Mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, untuk rule the world itu mulai dari hal-hal yang kecil saudara. Kalau saudara merasa bagaimana mungkin saya bisa pergi ke bangsa-bangsa? Mungkin saudara. Ya. Suatu hari waktu saat saya berdoa, Tuhan berkata, kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Waktu itu saya belum gabung dengan Mahanaim saudara. Saya masih kerja. Tiba-tiba dari bos saya bilang, kamu nanti pergi ya ke Cina. Nanti lewat Hong Kong. Dari Hong Kong kamu akan dijemput sama orang ini dan akan nanti 1 minggu ada pelatihan di Cina. Gak lama saudara. Dari waktu saat saya dapat firman Tuhan itu. Waktunya kamu siap-siap. Saya gak punya paspor saudara. Saya belum punya paspor saat itu. Lalu akhirnya karena disuruh ya saya harus mempersiapkan diri. Dari kantor waktu itu membiayai paspor saudara. Saya pergi urus paspor dan akhirnya saya pergi saudara sendiri. Saat itu umur saya masih sangat muda, 20 tahun lebih dikit aja saudara. Ya. Bayangkan sendiri sampai di Hong Kong, pelengak-pelengok dijemput, ya, dijemput sama satu orang, sama istrinya, terus diajak jalan kaki, nggak naik mobil, nggak naik apa, jalan kaki lewat ini, lewat itu, aduh, saya juga capek saudara ya sebenarnya, tapi ya udah ikutin aja, sampai ditaruh di hotel saudara, dan saudara tahu nggak itu, hotel yang saya dapat itu bukan hotel-hotel ecek-ecek saudara, hotel bintang 5. Dan disitulah pertama kali saya mengalami yang namanya peperangan rohani tingkat bangsa-bangsa. Saya belum kenal dengan Mahanaim saat itu. Masih sangat muda saudara. Di Hong Kong pertama kali itu saya mengalami yang namanya peperangan rohani tingkat bangsa-bangsa saudara. Itu real waktu saat saya malam saya tidur tiba-tiba ada roh yang datang. Saya gak bisa lihat cuman itu sampai saya punya selimut itu disingkap saudara. Disingkap selimut, saya kaget, tengah malam saya bangun. Lalu saya buka jendela, Tuhan bilang buka jendela, kamu perangin dari jendela. Saya perangin, saya berdoa saudara, saya hancurkan semua kekuatan roh yang ada di kota itu, negeri itu. Hong Kong waktu itu masih belum bergabung dengan Cina. Kenapa saya bisa Tuhan bawa seperti itu saudara? Itu mulai dari doa. Kalau kita sudah mulai berdoa saudara, buat bangsa-bangsa. Berdoa buat tetangga kita mungkin yang belum kenal Tuhan. Berdoa untuk provinsi. Itu kita sudah ambil bagian untuk rule the world. Jangan saudara pikir waktu saat saudara menjejakkan kaki baru saudara merasa oh saya baru rule the world. Saat menjejakkan kaki di provinsi atau mungkin di bangsa-bangsa. Tapi pada saat kita lakukan ambil bagian di dalam peperangan, waktu saat kita berdoa, itu kita sudah ambil bagian untuk rule the world, saudara. Amin. Itu langkah awal. Terus kemudian apa? Menabur. Bukan hanya di doa, tapi juga uang. Saya menabur kecil sekali, saudara. Sangat sedikit. Tapi yang Tuhan lihat bukan jumlah. Karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin saudara. Kalau hatimu ada bersama dengan Tuhan,
Tuhan, Injilmu harus sampai ke bangsa-bangsa. Pasti uangmu akan mengalir juga ke situ. Amin, saudara. Bukan hanya soal besar uang yang saudara tabur itu yang Tuhan lihat, no. Tapi hati saudara. Seberapa orang juga bisa berdoa kok buat bangsa-bangsa, tapi hanya sekedarnya. Banyak deklarasi tapi hanya sekedarnya. Tapi yang Tuhan lihat betapa sebagaimana hati kita waktu saat kita mengerami, waktu saat kita berdoa untuk bangsa tersebut. Misalnya saudara, hari-hari ini Ibu Nita akan pergi ke Pakistan. Ya, tim penuai Ibu Nita sebagai leader di tim penuai akan berangkat ke Pakistan. Itu akan menjangkau puluhan ribu orang saudara di sana. Itu membutuhkan dana yang tidak kecil. Apakah saudara berdoa? Sama-sama mengambil Pakistan untuk jadi kita arami, untuk kita menjadi beban kita, untuk kita sama-sama doakan sampai benar-benar terobosan demi terobosan terjadi di Pakistan. Apakah saudara menabur? Bukan soal uang, bukan soal besarnya saudara. Sekali lagi soal hati. Amin. Waktu saat saya mulai dengan step yang sangat kecil tapi dengan kerinduan, dengan kesungguhan. Saudara, saya menginjili teman-teman saya waktu itu, perusahaan itu berurusan dengan banyak negara saudara. Berurusan dengan orang Taiwan, dengan orang Cina, dengan orang Amerika. Apa yang saya lakukan saudara? Saya nginjilin setiap mereka. Saya injilin mereka teman-teman itu. Kolega. Ya. Bahkan saya kirimin kaset saudara. Zaman-zaman itu ya, saya pernah kirimin kaset video yang segede apa tuh? Segede bata ya saudara, zaman dulu. Segede batu bata tuh, Betamax. Ya, kalau yang tahu segede gini saudara. Saya kirim video khotbahnya Benny Hinn dari Indonesia ke teman yang di Amerika. Lucu nggak? Harusnya mereka dong yang lebih kenal Benny Hinn. Mereka ada di Amerika. Saya kirimin kaset pujian penyembahan Don Moen saudara. Ke teman saya yang di Taiwan. Dari hari-hari itu saya sudah mulai lakukan langkah-langkah tersebut. Langkah iman. Ya, itu bagian daripada rule the world saudara. Enggak nunggu nanti, oh kalau sudah menginjakan kaki baru rule the world. Hari-hari itu saya melihat bagaimana apa yang Tuhan janjikan itu tidak ada satupun yang tidak digenapi saudara. Mulai dari yang namanya Taiwan, ya, saya dikirim juga ke Taiwan, saya dikirim ke Hong Kong, ke Cina, saya dikirim ke Korea saudara. Itu belum ya yang namanya pelayanan. Tapi waktu saat saya ada di sana, saya bisa rasain hati Tuhan atas setiap bangsa demi bangsa itu. Saya melihat mereka, betapa mereka itu tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Saya nginjilin teman-teman saya. Waktu saat saya ada di Cina, saya ketemu dengan satu teman yang selama ini suka berkorespondensi, saudara, suka kerjasama. Saya cerita tentang Yesus. Saya cerita bahwa dia mengasihi kamu dan mau menyelamatkan setiap dosa. Dia cuma berkata, filosofi kamu bagus sekali ya. Tapi hari-hari itu saya terus doakan. Ya. Sampai suatu hari saudara, dari perusahaan kirim saya ke Amerika. Saya harus duduk konferensi dengan bos-bos Reebok dan Rockport saat itu saudara. Salah satu perusahaan sepatu yang cukup terbesar hari-hari itu. Saya duduk dengan mulai dari presidennya, CEO-nya sampai leader-leader saudara. Saya siapa sih sebenarnya? Kalau saya mau berpikir ya, saya cuman anak yang masih cuman lulusan SMA istilahnya. Pengetahuan saya juga belum terlalu banyak. Cuman saya percaya dengan perkataan Tuhan. Dan saya percaya dan saya menghidupinya saudara. Itu aja.
Sampai satu kali ada CEO kasih pertanyaan ke saya. Dan saya jawab. Wah, satu gedung itu yang konferensi ketawain saudara. Ketawain jawaban saya. Saudara tahu gak apa yang terjadi? Gak berapa lama kemudian, hitungannya gak lama. Itu CEO yang ngasih pertanyaan ke saya dan mengcounter dan mengetawain saudara. Dipecat. Saudara, kita ini orang-orang yang ajaib saudara. Amin. Di Efesus 1 ayat 21-22 berkata bahwa segala sesuatu yang ada di Yesus itu kalau kita tinggal di dalam Dia diberikan loh pada hidup kita. Bahkan segala kuasa, pemerintahan, kekuatan ada di bawah telapak kaki kita. Amin saudara. Jangan lihat dirimu seperti engkau melihat saudara. Lihat dirimu seperti Tuhan melihat dan apa kata Tuhan. Amin. Hidup dengan iman itu adalah percaya saudara apa kata Tuhan tentang dirimu. Amin. Amin saudara. Dikatakan kalau di dalam bahasa versi yang bahasa Inggrisnya saudara. Segala sesuatu tadi yang ada di dalam Yesus, yang Tuhan berikan kepada gerejanya, pada jemaat. Itu bukan hanya sekedar tadi pemerintahan dan penguasa saudara, tetapi dikatakan in charge running the universe. Bayangkan saudara, running the universe. Apa itu running the universe? Bertugas untuk memerintah alam semesta saudara. Karena Tuhan kita ini yang menciptakan alam semesta. Betapa dahsyatnya saudara dan saya. Kalau kita ada tinggal di dalam Yesus. Amin. Tinggal di dalam iman, hidup di dalam iman. Iman itu apa? Simpelnya, apa kata firman. Kita hidupi, itu aja. Apa kata firman, lakukan, hidupi. Dan sedahsyat itulah Tuhan akan berikan saudara. Saya ambil dari the message-nya saudara. Everything from galaxies to government. Segala dari galaksi sampai kepada seluruh pemerintah. Itu Tuhan beri loh. Amin saudara. Kalau mau dipikir, aduh saya tuh siapa? Anak cuma lulusan SMA. Hari itu yang berangkat dari kantor saya yang paling muda, jauh saudara. Karena yang berangkat itu rata-rata bos saya. Bos saya hari-hari itu udah umur 40-an tahun. Saya masih umur 20-an saudara. Siapa saya? Anak istilahnya anak masih baru gitu loh saudara. Tapi saya percaya. Saya tahu siapa saya di dalam Yesus. Saudara tahu nggak, setiap hotel yang saya tinggal itu hotel-hotel yang bukan yang sembarangan saudara. Saya tinggal bareng istilahnya sama-sama hotelnya dengan bos-bos saya. Dan saya dijemput dengan yang namanya limosin. Saudara tahu limosin? Itu mobil yang panjang banget tuh. Yang satu hari sewanya aja udah berapa ribu US dollar saudara. Bos saya sampai ngeledekin gini, weh gaya lu. Bos saya orang Korea saudara yang bersama-sama dengan bos-bos beberapa bos pabrik. Gaya kamu dijemputnya sama limo. Saya bilang ini, saya anak raja di atas segala raja. Saya ngomong gitu ya. Dia tahu saudara, saya orang Kristen. Karena dari awal saya masuk ke perusahaan itu saya udah nginjilin dia. Saya langsung tantang dia saudara. Kalau kamu gak mau sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus yang sudah mati buat hidupmu, gak selamat, saya bilang. Ya. Dan saudara, bayangkan, dia dikatakan lagi no name, no power, exempt from his rule. Tidak ada nama dan kuasa yang lepas daripada kuasanya. Jadi gak ada kuasa lain itu yang bisa melebihi kuasanya Tuhan, saudara. Dan itu diberi saudara dalam hidup kita kalau kita tinggal di dalam Yesus. Amin. Syaratnya kalau kita mau tinggal di dalam Yesus. Belajar hidup di dalam iman. Percaya
Firman ngomong apa? Oke Tuhan, saya percaya, ikutin aja. Mau dibilang bodoh ya silahkan. Justru ya orang bodoh akan menghancurkan, meruntuhkan hikmat-hikmat orang dunia. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau beri loh buat hidup kita. Itu destiny setiap kita saudara. Bukan hanya sekedar selesai diselamatkan. No, diselamatkan untuk apa? Bukan jadi pengangguran di muka bumi ini. Amin saudara. Oke, kita sama-sama tahu bagaimana caranya untuk kita ya menjadi mitra kerjanya Tuhan. Perintah untuk kita semua loh. Buka di Matius 28 ayat 18. Jadi ini tugas saudara ya, keharusan. Amin. Bukan hanya buat penginjil, hanya buat orang-orang yang masuk dalam panggilan penuai. Kalau panggilan yang lain gak perlu nginjil, gak perlu menuai. Gak ada saudara, ini adalah ayat buat semua orang. Ya. Matius 28 ayat 18, ya saya potong, kepadaku kata Tuhan, telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Nah tadi mengkonfirmasi Efesus 1 ayat 21 dan 22. Bahwa segala kuasa, segala kekuatan bahkan di surga dan di bumi itu sudah diberikan kepada Yesus. Dan kalau kita tinggal di dalam Yesus, ya, maka semuanya itu Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Amin saudara. Kenapa sih Tuhan Yesus memberikan kita kuasa dan otoritas? Untuk apa? Bukan hanya sekedar buat gaya-gayaan, ini bisa nih kuasa Tuhan ya ada padaku nih, ya. Bukan saudara. Tapi untuk kita pakai yang namanya untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Untuk apa saudara? Matius 28 ayat 19. Karena itu kita sama-sama baca, buka dulu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi perintah ini untuk siapa saudara? Setiap orang yang percaya. Nah, kalau kita gak mengerjakan ini bahaya saudara. Karena kita sudah menerima keselamatan, ya, dibayar oleh karena darah Yesus dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus memberitakan dan membawa saudara berita ini kepada setiap orang. Nah, arti kata pergi saudara, kalau dari dalam bahasa aslinya itu ribet kalau baca bahasa Yunani ya saudara, bukan mau gaya-gayaan. Ya itulah pokoknya saudara bisa baca di situ. Ya, poremomai, ya, itu pergi, kata pergi saudara. Ya, poreomai, itu artinya apa? To lead over, untuk memimpin. Artinya saudara harus memimpin orang lain untuk mengenal Injil, untuk mengenal Yesus. Amin saudara. Dan hidup seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan ajarkan. Ini kan, baptislah mereka dan tadi kan, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pergi, kata pergi itu artinya memimpin saudara. Arti yang kedua itu carry over. Apa itu carry over? Menggendong. Saudara dalam memuridkan bukan hanya kita memimpin orang saudara. Tapi ada waktu masa-masa kita harus gendong orang itu. Amin. Gendong tuh maksudnya apa sih? Menopang saudara. Ada yang masih suka jatuh, perlu ditopang. Bukan diomel-omelin terus saudara. Ya. Jadi kalau saudara, apakah saudara harus punya murid? Harus. Ngomong sama temannya kiri kanan, kita harus punya murid. Kita harus memuridkan. Amin. Siapa di sini yang belum punya murid? Coba angkat tangan. Hanya satu, yang lain semua udah punya murid ya? Oh 2. Coba pertanyaannya sekarang, siapa yang sudah punya murid? Angkat tangan.
Beberapa aja yang sudah punya murid. Berarti yang lain belum punya murid, saudara. Harus lebih lagi memuridkan. Amin. Saya memuridkan juga anak-anak di Kalimantan Barat. Saya sedikit share kesaksian, saudara. Saya dulu Pak David Hasan ini leader saya di rumah singgah. Waktu itu saya masih di saudara, di unit rumah singgah. Saya di bawah kepemimpinan Pak David Hasan. Saya dikirim sama beliau ke Kalimantan Barat, saudara. Itu sekitar tahun 2007, ya. 2007 saya dikirim ke Kalimantan Barat, terus kemudian buka yang namanya pelayanan rumah singgah. Dan sampai sekarang itu masih ada dan berkembang, saudara. Kita sudah ada sekolah juga di sana, sekolah PAUD. Dan bahkan saya juga sudah memuridkan masuk sampai ke pedalaman-pedalaman di Kalimantan Barat, hampir di seluruh kabupaten dan kota, saudara. Nah, ini dari anak-anak rumah singgah yang dulu kita jangkau, saudara, sekarang mereka yang sudah bergerak. Ada yang masih SMP, ada yang masih SMA, ada yang sudah kuliah. Hari-hari ini mereka yang sudah menjangkau, saudara, memuridkan. Ya, bahkan ada satu anak, saya sudah bawa juga, saudara, anugerah Tuhan pilih dia, saudara, untuk sudah bisa memuridkan ke negara tetangga, ya, Malaysia, saudara. Negara tetangga dari Kalimantan itu ada Malaysia, ya, ada Sarawak, saudara. Mereka sudah mulai memuridkan juga pemuritan penari di Sarawak. Jadi tidak stop dalam hidup kita, selesai. Murid-murid kita ini harus bergerak lagi memuridkan, saudara, karena itu tugas untuk setiap orang. Dan hari-hari ini mereka yang bergerak ke sekolah-sekolah, ke gereja-gereja bahkan, saudara. Ya. Menjangkau ke jalan-jalan, mendoakan orang-orang gila di jalan-jalan, itu mereka sudah lakukan. Jadi ada buah di dalam keselamatan, ada buah pertobatan kita. Lewat apa? Murid-murid yang dihasilkan. Amin, saudara. Nah, Alkitab berkata kita memuridkan itu bukan hanya sekedar kita menjadi pemimpin. Bukan hanya sekedar kita lead orang, memimpin orang, saudara. Tapi ada masa-masa kita harus menggendong. Tidak semua murid itu sama, saudara. Ada murid-murid tertentu yang mungkin harus dibebat, harus digendong, harus ditopang. Memang itu pekerjaan yang istilahnya ekstra buat kita. Amin, saudara. Dan yang paling penting adalah membawa mereka untuk yang namanya mengejar, saudara. Perjalanan, kan kita disuruh mengajar apa yang Yesus sudah ajarkan dalam hidup kita. Jadi kita ini mengajarkan, ya kita menjadi orang yang melakukan apa yang Yesus ajarkan, sehingga mereka juga akan menjadi orang-orang yang akan mengejar perjalanan hidup gurunya, saudara. Yaitu guru agung kita, Yesus Kristus. Ya, tapi melalui hidup kita menjadi keteladanan buat setiap murid-murid kita. Amin. Amin, saudara. Ya. Matius 28 ayat 19-20, kalau saya ambil dari versi The Message-nya, pergi dan latih setiap orang yang kamu temui, jauh dan dekat, dengan cara hidup ini. Hidup ini apa? Cara hidupnya Yesus itu, saudara, yang diajarkan. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian ajari mereka melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kekristenan yang sejati, saudara. Artinya kita ini menghidupi gaya hidup Yesus. Kita ini hidup di dalam iman, artinya apa kata Tuhan, seperti yang di firman Tuhan katakan, itu yang kita hidupi, saudara. Kemudian kita ajarkan, kita latih, kita coaching orang lain. Simple itu aja, saudara.
Sesimpel itu memuridkan sebenarnya. Cuman kita melatih dan mengajarkan apa yang kita lakukan, ajarkan kepada mereka. Dan tentunya fokus kita adalah jadi muridnya Yesus ya, bukan muridnya kita gitu. Tapi kita kan harus memberikan keteladanan buat setiap mereka. Ya. Jadi artinya ada proses melatih saudara di dalam pemuritan. Dan kalau saudara melatih, kita juga harus menjadi orang-orang yang terlatih. Kalau kita tidak terlatih, saudara, bagaimana kita mau melatih orang? Gak bisa. Oleh sebab itu, saudara ada di rumah singgah, mungkin saudara ada di kebaktian, ya. Ini adalah proses latihan. Ya, saudara ada di dalam kehidupan saudara sehari-hari berperang. Menghadapi setiap musuh demi musuh, itu proses latihan. Yang saudara juga harus latih orang-orang di bawah saudara. Amin. Dan kemudian dikatakan, saya ulang lagi, pergi latih setiap orang yang kamu temui jauh dan dekat dengan cara hidup ini. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian ajari mereka melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada kata ajari saudara. Berarti ada proses mengajar, ada proses melatih. Ya. Kalau saudara mengajar berarti saudara harus belajar saudara. Benar gak? Kalau kita gak pernah belajar, bagaimana kita bisa mengajari orang lain? Amin. Mengajar apa? Belajar apa saudara? Belajar bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Belajar pengetahuan yang saudara sudah terima. Amin. Saudara, saya mau share sedikit tentang Pakistan. Saya sudah pernah ke Pakistan 2 kali, saudara. Oh sorry, baru sekali, maaf. Ya. Dan saya sedikit banyak kasih gambaran. Di Pakistan itu sangat mengerikan saudara. Islam radikal. Ya, saya pergi ke tempat yang terdekat dengan Afghanistan. Itu daerah Peshawar namanya. Ya, itu satu provinsi yang terdekat dengan Afghanistan waktu itu saudara. Itu orang-orang semua pakai cadar dan mukanya gak kelihatan yang wanita. Hanya kelihatan matanya pun dipakai jaring-jaring gitu loh saudara. Jadi mata pun gak kelihatan sebenarnya. Hanya dia bisa lihat dari jaring-jaring itu. Itu mengerikan sekali saudara. Dan waktu saat saya di sana juga, di setiap tempat, di Peshawar masih ada gereja. Walaupun tidak terlalu besar-besar, ya, gereja kayak seperti persekutuan doa saudara. Dan karena saya orang asing, seharusnya saya harus punya yang namanya kartu yang harus diurus di kedutaan karena saya harus mengajar dan sebagainya. Tapi saya katakan tidak, saya gak perlu kayak gituan. Dan itu sangat mahal saudara, sekitar 1.500 US dollar katanya ngurusnya. Kemudian saya gak mau, saya bilang saya gak perlu kayak gituan. Dan selama perjalanan saya cuma berdua ke sana waktu itu dengan satu teman dari Mahanaim. Itu setiap kita pergi keluar saudara, kita harus pakai cadar juga. Jadi cuma mata kita yang kelihatan begini, udah kayak teroris saudara. Seperti gitu ya. Jadi si hamba Tuhan yang ngaturin kita itu selalu bilang begini, pokoknya selesai kebaktian langsung pergi ya. Kamu tahu nggak di sini banyak intel katanya gitu. Nanti saya bisa ditangkap katanya kalau saya bawa orang asing kemudian berbicara di hadapan banyak orang katanya gitu. Jadi kita itu nggak boleh ngobrol saudara dengan orang-orang yang datang. Ya, pokoknya datang. Kebaktian, sharing firman, mendoakan mereka, buru-buru pulang saudara, cabut langsung. Ya, mobil udah standby di sana. Dan di sana itu benar-benar suasana politik itu panas terus saudara, dan sisi keamanan itu sangat mengerikan. Bahkan setiap orang yang punya uang itu saudara, mereka harus punya bodyguard sendiri karena polisi tidak bisa menjamin. Ya. Pihak keamanan pemerintah itu tidak bisa menjamin keselamatan warganya maupun pendatang. Saya aja waktu masuk ke Pakistan saya harus membuat satu surat pernyataan. Kalau misalnya terjadi sesuatu atas diri saya di Pakistan,
bukan menjadi tanggung jawab pemerintah Pakistan. Itu jelas saudara. Harus membuat pernyataan tersebut yang harus dikasih ke kedutaan Pakistan yang ada di Jakarta pada saat kita membuat visa. Itu salah satu surat yang harus dikasih saudara. Nah apa yang terjadi saudara? Waktu saat di sana mereka itu rata-rata punya bodyguard dan pegang senjata. Karena polisi di sana pun tidak bisa menjamin keselamatan bangsanya sendiri, nggak bisa. Berapa waktu yang lalu kan juga dibom, ya sering banget itu terjadi bom bunuh diri, itu sangat sering saudara. Dan yang paling mengerikan, ya orang-orang Kristen di sana itu tidak bisa punya posisi saudara, baik dalam pemerintahan maupun di dalam pekerjaan. Mereka itu rata-rata semuanya adalah pekerja kasar. Bukan hanya pekerja kasar, tetapi menjadi budak-budak saudara. Jadi perbudakan di Pakistan itu sangat kuat. Dari generasi kepada generasi. Ya. Jadi dari keluarga, dari generasi sampai generasi sampai generasi. Saya masuk waktu itu ke daerah pabrik-pabrik bata saudara. Di sana itu sangat banyak karena mereka kebutuhan bata itu sangat banyak saudara. Mereka untuk membangun rumah itu bata demi bata disusun. Bahkan tidak pakai semen saudara. Itu hanya bata demi bata disusun begitu saja ya. Dan mereka itu di dalam satu keluarga, mulai dari generasi mungkin kakek nenek, terus kemudian sampai ke cucu, sampai ke cicit saudara. Itu tinggal satu rumah, rumahnya itu hanya satu kotak. Bukan satu rumah, satu kamar lah. Itu rata-rata seperti itu. Dan mereka harus membuat batu bata setiap hari itu ditargetkan. Ya, saya lupa satu orang 1.000 atau bagaimana, satu keluarga 1.000. Mau nggak peduli, mau misalnya itu musim dingin, mau itu yang namanya musim salju, musim dingin, musim panas, mereka nggak peduli. Pokoknya harus sesuai dengan target, saudara. Jadi anak-anak mereka itu tidak sekolah. Nah, apa yang terjadi? Kalau tidak sekolah, berarti akan jadi budak lagi, saudara. Dan itu kan turun-temurun. Ya, saya setelah pulang dari Pakistan, saya atur dengan hamba Tuhan yang di sana untuk saya membebaskan budak-budak itu, saudara. Jadi sudah ada beberapa keluarga yang kita bebaskan. Ya, saya kumpulkan dari teman-teman yang ada kerinduan untuk seperti itu. Lalu saya minta hamba Tuhan di sana atur. Karena mereka rata-rata itu terlibat hutang. Sampai puluhan juta saudara. Bayangkan aja dari generasi ke generasi. Ya. Terlibat hutang saudara. Lalu apa yang terjadi? Nah kadang-kadang saudara. Kalau misalnya anak perempuannya cantik misalnya. Itu bisa diambil. Buat bayar utang. Dipakai sama bosnya. Bos yang punya pabrik batu bata. Atau kadang-kadang dijual saudara. Maka itu di Pakistan ya kan, seperti Bangladesh juga sama, India itu sangat banyak masih perbudakan dan bahkan juga perbudakan pelacuran. Itu sangat mengerikan saudara. Oleh sebab itu sangat berharga uang sekecil apapun saudara. Kalau saudara rindu mendoakan dan menabur ya, bisa untuk membebaskan budak-budak ini. Mereka bukan hanya dibebaskan, tapi dari uang itu yang kita kirim, saudara, mereka sewa rumah, ya, mereka sewa rumah yang kecil, ya. Yang penting mereka keluar dulu dari komunitas perbudakan itu, dari belenggu perbudakan. Kemudian kita juga dari uang itu kita beri untuk yang namanya modal kecil-kecilan, saudara. Ya, saya terima laporan demi laporan setiap kali kita membebaskan, mereka keluar dan mereka tinggal di sini. Kemudian mereka lapor lagi, ya mereka kasih tahu mereka sudah jualan, ya barang-barang, ada yang jualan sepatu, sendal, ada yang jualan barang-barang, ya macam-macam lah, pernak-pernik dan sebagainya. Ya mereka bikin gerobak, kadang-kadang ada yang sewa motor atau sepeda harian, saudara, sewa, ya untuk mereka bisa keliling jualan. Dan sejauh ini, puji Tuhan, ya sudah beberapa. Kita rindukan lebih banyak lagi saudara. Ini suara-suara mereka itu kapan kita bisa dibebas? Saya bilang doa.
Ini ada satu orang baru cerita lagi ya. Satu keluarga besar saudara. Dia bilang anaknya itu mau diambil, mau dijadikan apa itu namanya? Ya istri lah. Saudara tahu kalau di sana itu mereka sengaja yang Kristen-Kristen itu dari budak-budak itu mereka dikawinkan saudara. Supaya apa? Supaya mereka harus berpindah ke agama Islam. Jadi untuk jadi orang Kristen di Pakistan itu tidak mudah saudara. Tidak mudah ya. Mereka harus bergulat dengan yang namanya ekonomi. Bagaimana mereka bisa keluar dari itu semua saudara? Bagaimana iman mereka bisa masih tetap percaya kepada Yesus dengan kondisi yang seperti itu saudara? Tidak mudah loh. Amin. Itulah waktunya buat setiap kita saudara. Ya. Untuk kita rule the world. Mulai dari apa? Dari doa-doa kita. Mulai dari apa? Dari uang kita. Menabur saudara. Mungkin bukan kaki kita yang harus menjejak ke sana. Tetapi waktu saat kita berdoa, kita mengerami bangsa itu. Ya, saya percaya saudara, terobosan akan terjadi. Amin saudara. Ada bagian yang pergi berperang. Ada yang bagian pergi untuk menginjil langsung ke sana. Tapi ada bagian yang mengisi cawan di tempat ini. Berdoa. Ada bagian yang harus menabur, ya. Untuk supaya bisa pergi, ada orang-orang yang bisa pergi ke sana dan upahnya saudara itu sama di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan saudara pikir ya mereka yang terima upah banyak karena mereka yang langsung bersentuhan dengan jiwa-jiwa. Tidak saudara. Waktu saat kita berdoa menopang, waktu saat kita menabur saudara, upah kita di hadapan Tuhan sama. Karena Alkitab berkata yang pergi berperang dan yang tunggu di kemah, mereka sama-sama mendapat jarahan. Amin.